DC Service ini juga lagi beroperasi dengan volume YouTube-nya, jadi masuk untuk kita record. Gitu. Monggo Pak Irfan, waktu dan tempat kami. Saya di sana aja ya. Boleh Pak, boleh ke depan Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Ini kayaknya butuh apa kayaknya Mas ya? Oh iya nggak ada Ada. lagi ya? Ada di Ada. kota ada. Oh, di kota ada. Oh, ini kayaknya di kotanya kurang nggak ini? Kurang. Kurang. Kayaknya butuh satu apa dulu sih. Gitu ya. Oke. Siap, terima kasih. Saya nggak usah pakai mic kayaknya, biar kencang Pak. Cek. Oh, mantap nih, semangat. Mic jangan. Kalau gini kedengeran nggak? Benar. Iya kan. Kalau pakai mic, suaranya kedengeran di sana ya? Ini saya bisa matiin dari sini. Tadi karena Bayu Ana biar prospek kan. Oh, saya nggak usah pakai mic lah. Coba mana? Slide-nya. Sebelum siapin slide-nya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal saya? Sudah. Apa? Siapa namanya? Pan. Irfan apa? Wah. Nah, ada yang Badim. Irfan Badim. Ya, Irfan Mahmud. Irfan Hakim tuh. Bukan. Nama saya Mansa. Oke, ini secara kamera tepat ya? Tepat Pak. Oke. Aman Pak. Oke. Salam kenal. Ya tadi nama saya Irfan. Bisa dipanggil Irfan Firman, bisa dipanggil Irfan Firmansyah, bisa dipanggil IF biasanya karena singkatan. Tapi biasanya kalau cewek-cewek panggilnya papi atau saya. Beda-beda ya. Oke, jadi sekilas tadi Pak Alex dan tim IT juga sudah sampaikan. Hari ini hari spesial karena hari ini kita posisi yang ketiga. Ini adalah peresmian ataupun permulaan ataupun apa ya bahasanya ya, sosialisasi untuk kalian menggunakan alat yang super keren ini. Keren ya, keren keren. Siap-siap bisa digadein. Ini ya digadein ya. Ini alatnya tablet yang nama aplikasinya Siap. Siap itu adalah Sales Importa Application, P-nya 2 ya, siap. Oke, kenapa Siap ini harus ada di Importa? Karena Importa semakin maju. Kenapa Importa semakin maju? Karena hasil kerja keras kalian semua, teman-teman di sini. Jadi kondisinya kita pengen semuanya sesuai dengan jalurnya dan sesuai dengan jalannya. Nah, ini adalah proses digitalisasi. Ya, yang awalnya kerjanya pakai manual, kirim pakai WA group, ya, kadang pakai WA, kadang pakai micet, macam-macam ya, kadang pakai aplikasi bawaan dari handphone atau di telepon. Sekarang semuanya terstruktur dan semuanya tersistem ada di satu aplikasi dan semuanya pakai device-nya, pakai tablet ini. Tabletnya Samsung, bukan Microsoft. Samsung Korea. Nah, terus kok harus ada ini Pak? Iya. Layaknya hidup kita terus berkembang, kita terus maju. Ketika teman-teman dulu nggak pakai handphone, atau pernah ngalamin nggak pakai Nokia, pakai Siemens, Ngalamin. Ericsson yang ada lidahnya, ngalamin? Pakai pager malah Pak. Itu banget. Belum lahir. Ya, dari situ handphone Nokia. Anak-anak yang biasanya nggak punya handphone, beli handphone, wah bisa nelfon, lupa di telepon rumah. Ya, akhirnya handphone Nokia beredar, Siemens yang gitu, Symbian. Akhirnya masuklah ke BlackBerry, ini berapa? Ngalamin. Minta PIN, BBM, minta PIN BB-nya dong. Wah, anak-anak ngerasain. Ada yang pernah ngerasain BB? Kalian BB nggak? Pada udah badan. Kalau BB mau badan, ya. Dari BlackBerry ternyata perubahan zaman terus maju, masuk ke Android. Mungkin pernah teman-teman tahu ketika PIN BBM itu ada muncul di Android kan? Itu awal citranya BBM itu semua mati. Dia jual tuh ke Android, ke Google BB-nya. Waktu itu kan Android ada BB-nya. Masih ingat dulu ya? Iya. Akhirnya BB-nya mati, Android sekarang nyala. Android masih bertahan dan sekarang bersaing dengan iPhone, iOS, Android itu kan. Dulu yang megang Nokia pas pindah sekarang ke Android, kalau tidak ngikutin perkembangan zaman, mungkin sekarang masih pakai Nokia. Apakah relevan? Mungkin relevan kalau buat telepon SMS. Itu kan nggak bisa WhatsApp di Nokia, karena Nokia bukan
Android. Ya, mungkin nggak bisa sekarang nonton YouTube sebanyak sekencang itu, karena internetnya nggak sekencang Android. Nah, kalian dipaksakan untuk maju dan mau pakai itu, karena kalau nggak pakai itu, kalian kudet. Tahu kudet? Kurang update. Kurang update. Jadi ketika kalian tidak update, ketinggalan zaman. Akhirnya kalian ngikutin lah. Pak, duit saya banyak karena insentif impornya banyak. Belilah Samsung S25, sekarang si Fold 7, iPhone kalau dulu. Duitnya ada. Ya, Pak, saya mau nyoba pakai tablet yang mahal, monggo. Karena Anda berhak punya uang sendiri dan pengen mengupdate diri. Perusahaan pun sama, perusahaan mengupdate diri. Dengan apa? Ya dengan aplikasi yang sedang dibuat dan sudah jadi nih sama tim IT dan Pak Alek. Luar biasa. Aplikasi ini buatan dalam negeri importan. Ya, hasil penyesuaian pekerjaan importan jadi. Jadi kita nggak beli aplikasi itu, bikin. Yang dibeli itu bayar gaji Pak Alek aja dan timnya. Jadi ini, nah kata orang-orang importan ribet amat Pak. Ya dulu juga waktu kalian jadi Android juga ribet ya. Kalau nggak ikut, ketinggalan zaman. Kalau ikut, ribet, iya, di awal. Karena besoknya mempermudah pekerjaan. Layaknya sekarang Android, mempermudah pekerjaan. Foto gampang, YouTube-an gampang, kirim WA gampang. Karena sudah terbiasa. Ini masuk ke fase itu. Jadi pertamanya ribet. Saya akan bilang ribet. Tapi setelahnya mempermudah pekerjaan. Mempermudah pekerjaan, mempercepat pekerjaan, bahkan mempertajam pekerjaan. Jadi analisanya akan lebih tajam, pekerjaan akan lebih mudah, gampang kerjanya, sehingga importer itu nggak terlalu fokus di receh administrasi, tapi lebih fokus ke strategi. Fokusnya ngapain, kita lawan kompetitornya, kita servis customernya, kita benahin produknya, fokus. Administratifnya ada tapi nggak terlalu banyak. Dengan sistem udah dibikin mudah. Ini gambaran besarnya bahwa si Siap ini akan membantu tim kita yang di lapangan. Kalian beruntung karena menjadi cabang pertama lah di Jawa Timur, mungkin di Region 3. Ya, kemarin udah di Banyumas, Region 2, di Bandung, Region 2, sekarang di Jember. Kok Jember Pak? Ya, karena kemarin hasil hitung kancing, Jember. Capcip cus gitu kan, Jember tuh gitu. Nah, salah satu kenapa pilihannya Jember adalah timnya Pak Eri, tim yang paling bisa diajak kompromi. Tim yang paling dianggap open mind. Paling ya, dianggap ya. Kan kita belum tahu nih open mindnya seru nggak. Ya subjektif jadinya ya. Tapi kita lihat kalau Jember kayaknya sepertinya ketika ada perubahan dia bisa terima dengan baik, tidak tolak. Insya Allah. Ya. Kalau ditolak berarti salah kita pilih Jember juga. Ya. Nah, misalnya Pak, saya tolak, saya nggak mau nih. Kita sepakat, Jember nggak mau nerima Siap. Udah, besok kita bubar, Jember kita keluarkan dari cabang importan gitu. Masuk mulia. Kan gitu. Kan nggak gitu ya Pak Erik ya. Ya, satu itu. Kedua, Siap ini adalah bagian dari planning perusahaan, strategi perusahaan dalam memberikan digitalisasi ke pekerjaan. Jadi administrasi manualnya mulai berkurang. Ya, nanti akan jelaskan detailnya sama Bu Angel dan Pak Firman ya. Jadi salah satunya adalah ketika ada orderan akan cepat langsung masuk ke admin sales, ke Rensi. Langsung dari tablet cuk ke Rensi. Ketika ada komplain dari tablet cuk langsung nyampe. Bahkan sampai ke Pak Eri. Bahkan Pak Mo bisa lihat, saya pun bisa lihat. Langsung lihat real time. PO-nya, berapa orderannya, komplain apa yang terjadi di cabang. Bahkan foto kalian, yang kalian mandi nggak mandi, kita bisa tahu. Kita cekin di toko. Wah, si Heri nggak mandi, tentang jauh. Selamat, untung masih selamat perjalanan yang penting. Kelihatan mukanya yang berkeringetan, atau kelihatan mukanya yang masih bedaknya tebel. Padahal udah toko ke-7. Oh nggak apa-apa Pak, kan setiap toko kancap, bisa aja ya gitu. Makanya cepat habis bedak saya. Gitu. Ini gambaran besar sekilas tentang Siap yang akan teman-teman akan jalankan dalam waktu dekat ini. Sekarang ketika sudah dibelkalkan teknologi Siapnya, apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian upgrade? Salah satunya
ketika dapat fisiknya, isi orangnya. Kalau kalian nih punya motor NMAX, keren kan? NMAX mahal lah, keren. Tapi kalian tidak punya SIM-nya, nggak bisa main di jalan raya. Kedua, kalian tidak terbiasa bawa motor besar, karena dulu pakai motornya Mio. Berarti harus ada latihan. Makanya suka ada tuh latihan motor kan, atau latihan mobil, belajar. Nah, terus ada yang bilang, pas saya udah bisa Pak main motor. Oke, bisa nggak pakai NMAX dikali punya? Nah sekarang gini, ada latihan namanya salesmanship. Salesman itu adalah pekerjaannya, kalian, ship itu ilmunya. Jadi salesmanship adalah ilmu menjadi salesman. Pertanyaannya, saya Pak sudah bertahun-tahun jadi salesman, ngapain di training? Udah bisa. Pertanyaannya, pernah begini nggak? Pernah ada kelasnya nggak? Kalian jadi salesman? Coba angkat kaki yang sudah pernah training salesmanship. Sudah? Pak Erik sudah. Good. Ada yang lagi? Januar. Ricky sudah. Januar udah. Pernah. Pak Hidayat bisa? Udah. Dia bisa. Karena trainernya ini Pak Hidayat. Ada ya? Nah kalau udah, ya udah. Kamu yang bawa. Kan udah. Oke. Jadi ini ilmu tentang salesmanship. Isinya sebenarnya gitu aja. Itu aja. Jadi bedanya apa? Ya kalau kalian tahu main bola, ya main bola. Dari awal amatiran, main di kampung Tarkam. Ketika main bola latihan, yang dilakukan apa? Bisa jawab kan? Ketika latihan bola amatiran di kampung, yang dilakukan adalah cuma umpan-umpan bola gitu loh, pasing-pasing, lari, umpan, tendang jauh, wah tendang agak ke gawang kenceng, terus kipernya tangkap, itu aja. Basic trainingnya begitu, fisik lari, putar-putar lapangan, itu tangkap ya. Naik kelas, saya harus ada videonya. Ternyata error, saya udah dapat di handphone error. Ada videonya dari Tarkam ke profesional liga, karena saya penggemar Persib, video Persib betul. Lagi latihan. Persib kemarin dengan klub baru yang juara 4 kali. Tahu Persib? Kalau sini pusat main bolanya Persijem ya. Ini Arema Pak. Bukan Persijem. Mengidolakannya. Persatuan Sepak Bola Jember. Bukan ya. Jadi ketika di kampung latihannya gitu aja, tendang bola, gitu kan ya. Kalau main bola, ada suka main bola kan? Dari Bapak suka? Iya suka main bola. Bola siapa? Ya, Ricky masih. Nah jadi di kampung gitu-gitu aja. Pelatihnya ya pelatih kampung gitu ya. Nah, masuklah ke klub misalnya, main ke klub Persib karena saya orang Bandung, saya suka lihat video Persib di YouTube. Latihan juga sama. Umpan, Jero Alves kalau kalian tahu ya, umpan, Beckham, Febri Haryadi itu pemain Bandung sama ternyata kayak orang kampung ya latihannya. Padahal pemain profesional Liga Indonesia, juara Liga Persib. Saya naik jauh karena saya penggemar Lionel Messi. Saya buka waktu itu Barcelona, waktu Messi di Barcelona. Buka latihannya sama. Bahkan waktu videonya itu waktu zaman Pep Guardiola pelatihnya, umpannya sama, Messi umpan tas gitu kan ke si pemain tengah itu Iniesta dulu. Pada tahu nggak pemain bola? Tahu ya? Hah? Dikit ya, pokoknya umpan, Messi umpan lagi, tendang. Bahkan bukan lucunya, bahkan hebatnya di Barcelona itu ada latihan menjatuhkan diri. Buat apa? Karena Barcelona itu tiki-taka itu bolanya umpan dari teman ke teman gitu. Itu rentan untuk dijatuhin karena kesal pemain lawan. Nah biar jatuhnya tidak cedera, biar jatuhnya tidak bikin sakit, latihan jatuh. Jadi sampai jalan terus di body sama temannya sama pelatihnya, terus dia jatuh. Sampai latihannya loh. Dan kita hebatnya itu dilatih ternyata. Kalau di kita kan jatuh berantem langsung jadi pertandingan tinju. Ya, Jadi olahraga Pak. Jadi banyak olahraga karena dilatih. Supporternya juga Di Barcelona itu jatuh itu dilatih. Kalau kita jatuh makanya pemain kita sekalinya jatuh cedera, patah tulang, patah kaki, patah hati. Ya, nah di Barcelona tuh latihan jatuhnya gila. Jadi sampai ini adalah latihan jatuh yang baik, yang tidak mencederai badan, tapi terkesan bakal jadi pelanggaran karena jatuhnya tuh penuh acting. Wah, gitu kan. Kan lihat Barcelona. Sampai yang pemain terbaik jatuhnya itu adalah Luis Suarez. Jangan dulu itu. Jadi itu aja dilatih.
Ya, makanya ketika dilatih, klub selevel Barcelona juara dunia. Nah, ambil tarik ke salesman. Berarti ketika jadi salesman, latihannya itu aja. Mau salesman kampung yang datang ke kampung-kampung, bapak-bapak, ibu-ibu ya, jualan. Barade, bapak mau pak, ini pak panci, itu salesman. Dari salesman kampung sampai salesman profesional seperti kalian, sampai salesman di luar negeri yang jualan rumah, apartemen, BMW, jualan pulau, itu salesman. Pulau itu ada yang jualan. Ya, Indonesia paling laku. Iya. Penjualnya bagus. Iya. Jadi politik ya. Ya, jadi jualan rumah, jualan BMW, jualan mobil sampai 2 miliar, 7 miliar, yang jual itu salesman namanya. Nah, kalian jualnya lemari 5 jutaan lah paling mahal. Ada yang jual 5 miliaran tuh namanya salesman juga. Ilmunya sama. Bedanya apa? Strateginya. Bedanya apa? Siapa yang bawanya? Karena ketika kalian pakai baju merah importan datang ke toko furniture, kalau yang jualan furniture yang jualan rumah, yang jualan apartemen, yang jualan mobil datangnya beda. Pakai nasi, ngomongnya bahasa Inggris, rambutnya klimis, mukanya putih, pakai kacamata kayak begini. Enggak, masa jualan furniture. Itu berarti bedanya itu. Nah, ini sales magic. Saya ngomong basic selling skill, basicnya aja. Jangan ngomong yang apa dulu. Takutnya basicnya juga kalian belum tahu. Kalau yang sudah, kita recharge. Pak Erik udah, kita recharge, kita ulang. Ya, mulai. Ini aturannya. Ini kelihatan ya sini atau di mana? Kelihatan Pak. Sama, Itu juga ada Di sini. Di atas Di atas ada Pak. Ini aja. Ini ke web ketahuan, kelihatan. Kelihatan semua. Oke, ini aturan mainnya. Kalian handphone di silent, terutama sales. Kalau ada PO, salesman ada PO dari toko, angkat. Ya, angkat. Ada telepon angkat, keluar dulu. Takutnya keganggu. Kalau ada WA, terima. Karena ini training sekalian jualan. Kalian kan tetap masih dapat PO kan ketika di warung kopi pun ya. Jadi angkat. Itu PO harus dihargai dan harus diterima. Langsung report di WA group, masuk ke Rensi langsung Pak. Di sini boleh tapi lupa. Ikuti di mana? Di sini, di Bella. Cocok. Berarti training dapat, orderan dapat, ilmu dapat. Dapat semua ya. Makan dapat. Ya, adem dapat. Terus bisa kumpul dapat. Ya, jadi jangan sampai orderan terhenti hanya gara-gara ini. Pak, saya harus angkat teleponnya, angkat aja. Pak, saya harus jawab teleponnya, jawab. Tapi balik lagi, udah jawab jangan sampai balik ke Bali gitu ya. Lanjutkan trainingnya. Ini, jadi trainingnya santai tapi serius. Yang mau foto monggo, yang mau catat silahkan, yang mau diingat jangan karena pasti lupa. Jangan diingat saja. Silakan dipoto selfie dengan saya nanti dengan Mas Mo kan jarang ketemu dengan saya apalagi makin jarang. Terus foto datanya, telepon catat. Nanti ada kuis. Kebetulan hadiahnya belum beli. Nanti lah ya. Oke. Nanti ada hadiah ya Pak. Ya. Tadi perkenalan, tadi sudah kenal di ujung Pak Hidayat, Pak Samsul. Oh, dan Januar. Samsul. Januar itu berarti Jember ya? Oh, Probo. Jadi di Jember ya. Heri Bali 2, ya. Ini Banyuwangi, selamat. Riki Jember 1 mungkin ya. Jember Kota. In Bali 1. Berarti Jember kurang 1. Hanya 5 Pak. Oh iya, yang 5 ya. PR 5. Oke. Sering-sering foto Heri sama Iin karena nanti akan bareng-bareng. Nanti jadi lawan, kita coba. Ya. Lanjut. Karena tadi saya udah kenalan. Kok nggak bisa? Perkenalan ini. Biar kenal saya. Kasih selamat ulang tahun ke saya yang 2 hari sekali ulang tahun. Doa. Kasih ulang tahun juga Pak Erik yang sehari sebelumnya ulang tahun. Pak Eri sudah traktir Pak. Hah? Saya kan belum. Apa? Pak Eri sudah traktir kita. Oke, ini saya traktir. Ini saya traktir. Bercanda Pak. Ya, itu hobi saya. Saya senang traveling, saya senang touring, saya senang musik. Buktinya 6 bulan saya sini ada beberapa cabang. Karena doyan jalan, yaitu bukan resiko, itu kelebihan seorang salesman. Kalau salesman kan jalan terus ya. Berarti kalau salesman di area, visit terus.
visit terus ke toko, ke area, bahkan ketika di rolling mau dimutasi, mau kenapa? Biar tahu. Ya, wah bapak kesana main. Ya mungkin yang di expose mainnya, tapi kerjanya enggak. Karena kalau dibalikin yang di expose kerjanya dianggap canggung. Tapi kalau di expose mainnya dia tukang main, akan serba salah. Tapi ya ujung-ujungnya result yang akan terlihat. Begitu ya. Sama kayak di medsos kalian. Ketika di medsos kalian isinya kan kebahagiaan, motivasi. Ada kan medsos kalian lagi belum mandi. Ada. Pasti semuanya serba baik. Saya kenapa harus tampilkan karena tadi kalian udah kenalan, saya kenalkan diri saya. Saya pernah di Unilever. Saya pernah di Panasonic. Saya pernah di Garuda Food, saya pernah di Sogul Food, saya pernah di Sinarmas SDN. Wah, SDN Pak Iwan. Dan saya lagi di Importan. Ya, sebenarnya di bawah ini 2028 ada lagi bawah banyak. Saya pernah 2026 pas saya lulus kuliahnya, saya pernah jadi TL. Tahan lama. Tim leader. Dulu saya tim leader SPG-SPG-an. Makanya saya kalau ke SPG cepat banget gitu liku-likunya. Karena ngerti cara masuk ke awal perempuan-perempuan. Ya, bahasa perempuannya saya paham. Saya pernah jadi tim leader cukup lama, terus pernah jadi salesman, pernah saya bawa Central Bank. Ya, pernah jadi sales koordinator. Ya, TO pernah, tapi nggak lama-lama. Akhirnya saya pernah jadi supervisor. Mungkin tahu teman-teman produk Jack and Jill, URC. Nah, saya pernah di URC, saya nggak masukin. Di URC saya pengen level, karena kalau masukin kebanyakan. URC saya supervisor, masuk ke sini, level saya asmen. Lihat posisi saya, berapa lama? 3 tahun, asmen. 3 tahun, 2 tahun, asmen. Lepas, masih asisten, tapi manajeran. Baru ke Garuda Food, manajer, lepas asisten. Dari lepas asisten, manajer, baru ini manajer Jawa Barat, berarti RM, kategorinya udah RM. Ke sini National Sales Manager, sini direktur. Jadi tangganya nggak pernah tangga turun atau tangga stay. Sini. Pak naik Pak, tapi baru pindah-pindah. Iya, karena pilihan hidup itu ada 3. Kalau mau hidup sukses dalam pekerjaan, 1, pakai pendidikan lebih tinggi. Kamu sekolah S3, S2, pasti ketika kerja dapat jabatan tinggi. Ya, tapi ijazah jangan palsu. Kedua, kamu bertahan di perusahaan yang kamu cintai, kamu loyalitas, bikin prestasi lebih tinggi, prestasi lebih bagus dari apa yang lain, maka perusahaan ini akan mencintaimu sehingga kamu diberikan jabatan naik terus. Yang ketiga, ini yang saya lakukan. Kamu berikan prestasi di perusahaan itu, ya, perusahaan itu akan memberikan naik, tapi naiknya pasti akan satu step. Pilihan kedua adalah saya loncat ke perusahaan lain sehingga next stepnya saya dapat 2 atau sekali cepat. Yang saya pakai yang ketiga. Kalian mau pakai yang mana? Terserah. Tapi ini bukti nyata, CV ini orangnya kamu lihat, kalian lihat. Oke, jadi saya anak medsos. Ya, saya anak medsos. Itu kamera nyala tuh, buat medsos juga. Saya anak medsos. Nih, yang pernah saya lakukan. Di Unilever, saya adalah orang trainer, MT, manajemen training di Unilever. Setelah dari Unilever, saya masuk ke manajemen training future leader. Jadi udah setting untuk future leader. Unilever udah tahu bahwa ini orang harus dipegang biar nanti ke depannya saya jadi pemimpin. Tapi saya sering tuh keluar. Ketika keluar, udah Panasonic ya. Terus saya pernah jadi trainer di Emnos Consulting. Jadi yang lagi ngomong sama kalian itu adalah sebenarnya mah trainer yang lagi nyamar jadi orang kota. Ya, maksudnya saya bawa sertifikatnya biar kalian anggap tidak palsu. Nanti lo setuju, gugat. Ya, jadi trainer nih. Ya, kayaknya ngobrolnya kayak main ngobrol ya. Terus saya TOT itu adalah trainer of trainer, training of trainer. Jadi saya men-training para trainer. Orang-orang saya training jadi trainer lagi ya, karena gue capek nih nge-training terus. Training of team waktu di Garuda, di Jabar waktu itu. Terus saya jadi konseptor untuk manajemen training di SDM. Jadi nanti kita harus ada SDM manajemen training di Borna, karena susah nyari manajer, susah nyari supervisor. Karena kalian nggak mau naik jabatannya, saya harus cari bikin manajemen training. Nanti pas kalian di atas banyak bos-bos baru, kalian nggak mau naik, baru nyesel. Kenapa kamu yang tawarin Pak ini mau? Sekarang saya susah. Ya, nanti saya bikin baru nangis kalian. Jadi ini yang saya lakukan dan ini yang
teman-teman sudah kenal saya lebih jauh. Tadi kan teman-teman hanya ngenalin nama area saya. Saya lebih dalam. Karena kalau kenal lebih jauh bisa mencintai lebih jauh. Kalau kenal lebih dalam bisa tahu lebih dalam. Berarti yang orang yang ngomong ini adalah ini. Gitu. Kita lanjutkan. Ini salah satu bukti yang saya lakukan. Ini orang-orang ini sekarang jadi orang-orang lagi. Dulu ini monyet-monyet nih. Ini muka saya sama kita tentangnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke training. Objektif training itu adalah ini. Coba Mat, baca Mat. Pakai bahasa Indonesia ya Mat. Objektif training. Salesman dapat mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai target penjualan dengan produktivitas kerja yang tinggi. 1. Pencapaian sales target masing-masing tim sales di semua area coverage Inforta Jaya Abadi. 2. Pencapaian produktivitas salesman meliputi call, EC, AO, dan cash in. 3. Pencapaian aktivitas dan efisiensi kerja tim sales area. Ya. Ini kalang ini. Jam. Bilangin dulu. Jangan stop saya. Pinggirin, ke bawah ya. Ke bawah aja. Oh, susah ya. Nah, oke, tadi sobat udah baca. Maksudnya training ini, di samping tadi udah siap, teman-teman kan ada tahu skillnya. Biar salesman itu tahu tugas dan tanggung jawabnya apa. Ya kan Pak, jualan Pak, biar nyampe target. Betul, jualan nyampe target. Tapi yang kita minta adalah produktif. Karena kalau nyampe target saja bisa dikerjakan di 1-2 toko. Ya, kan tokonya banyak. Nah, 2 toko juga bisa Pak. Tinggal bikin aja yang mau banyak. Selesai. Target nyampe? Iya. Produktif nggak? Belum tentu. Nah, kita pengen ada produktif kerja yang tinggi. Produktifnya dari mana? Sebenarnya ada bacaan di sini. Pencapaian produktivitas salesman itu pertama dari call-nya, dari efektif call-nya, EC, dari aktif outlet-nya, AO, dari AR atau cash in-nya, atau terima uangnya. Itu kan yang jadi insentif kalian ada di situ ya. Itu produktivitas tuh. Sehingga kalian bisa mendapatkan efektivitas kerja sama efisiensi kerja. Jadi kalau udah efektif dan efisien, enak kerja. Kan Pak masih capek Pak sekarang, nah jangan-jangan belum efektif. Pak tokonya masih jauh-jauh Pak, belum efisien. Ya, itu objektif yang kita pengen. Jangan cuma next year, nggak bisa. Pak habis capek Pak sekarang, ya. Itu objektif yang kita pengen masih jauh-jauh Pak, belum efisien. Jangan cuma next year. Delay ya? Iya. Nah. Next. Ya, ini yang kita mau. Teman-teman masuk ke fase ini, step selling. Ini kita yang lagi hari ini ngomong. Jadi kalau kita belajar step selling, ada caranya 9 step selling. Ini 9 step penjualan, 9 langkah jualan. Caranya 4S 4P, ada yang bisa demand nanti Mas Mula yang jelasin. Nah, 4S 4P asal. Nanti ada jelasinnya. Baru kalau sudah bisa ini, maunya apa? Biar kalian bisa mengelola pekerjaan. Bahasanya mengelola pekerjaan, bukan mengerjakan pekerjaan. Kerjaannya dikelola, di manage. Kalau bahasa Arabnya, di manage. Nah udah tahu bisa ini warna hijau, kita naik ke sini. Nanti ini part kedua. Next lah kalau episode kedua saya akan mau bahas ini nanti. Ini ada dari ISC, mengenal diri. Jadi dia tahu saya tuh seperti apa. Gitu. Januar tahu saya tuh orangnya kayak apa dan saya tuh bagaimana sifat saya. Kalau sudah kenal diri, harusnya bisa mengenal diri sendiri. Nanti main mentalnya. Mentalnya mau jadi apa? Kalau saya itu pemalu, berarti saya harus punya mental apa? Saya tidak tahu malu, berarti mental saya seperti apa? Saya tuh nggak ngerti malu, taunya beradab-bedug aja. Saya harus seperti apa mental? Saya tuh pemalas, saya harus apa? Saya tuh pekerja keras, saya harus apa? Sudah tahu basic mentalnya, akhirnya kalian bisa mengelola diri sendiri. Akhirnya bisa mengenal pelanggan. Mengenal diri itu akhirnya mengenal pelanggan. Tinggal di copy paste aja. Oh saya tuh Ranger merah, gitu kan? Berasal dari Bandung dan ini. Akhirnya saya lihat ke Jember toko ini, pemain ke toko Lia.
ya toko Lia, Mutiara. toko Mutiara, Bulia, Cilia. Saya lihat, oh Cilia itu seperti ini, karakternya seperti ini, ngomelnya nggak pernah ada titik koma. Oh ikutin aja, akhirnya kenal Cilia baru sehari, baru hitungan 10 menit bahkan tahu, oh gini. Akhirnya saya tahu cara menghadapinya, kan tahu ilmunya. Ketika tahu ilmunya, pelanggan itu akhirnya bisa masuk ke, kita bisa kelola pelanggan. Jadi kalau udah mengelola pekerjaan, mengenal diri sendiri, tahu, mengenal pelanggannya, yang goal besarnya adalah kalian bisa kelola pelanggan. Kalau pelanggan itu netral ya, kalau mitra kalian bisa kelola atau manage, kalian bisa tahu hasilnya. Pernah nggak datang ke toko ketika datang langsung disuguhin kopi? Ada? Sebelum dari mereka pernah Pak? Ada, pelanggan berkelola ya, termanage. Pernah nggak ketika datang ke toko kamu malah diusir? Pernah. Pak Erik, lo ngapain di sini? Sama, saya juga sering begitu. Berarti belum terkelola. Pernah nggak ketika datang ke toko sama-sama awkward itu sama-sama canggung? Assalamualaikum Pak, pagi. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari import apa? Terus nggak suruh masuk, nggak diemin. Gitu. Terus kita mau masuk takut salah. Mau diem aja nggak dapat PO. Ini gimana ya? Sama-sama canggung. Oh, ada jangan nih. Kok begini toko? Nah, ada kan? Berarti belum terkelola. Atau toko yang marah-marah, belum datang aja baru parkir udah marah-marah. Komplain gua benerin dulu, jangan datang ke sini. Ya ada. Atau maaf mas, gak ada uang receh. Gua sales bukan pengamen gitu. Kalau pikiran home kredit pakai mana? Oh iya, bener home kredit sama. Awal-awal itu ya, dari home kredit ya mbak ya. Itu benar tulisan di portanya. Itu bener Pak Iksan, dari porta ada TV One. Wah. Oke, jadi kalau konsumen sudah terkelola, enak bekerja. Biasanya si konsumen itu akan jadi adalah sumber corong informasi buat atasannya. Bagus tuh si Ricky, pakai si tuh Pak, jangan jadi salesman Pak, harus jadi manajer itu. Toko kalau udah ngomong itu, datang atasannya, percaya deh. Kecuali kalau toko itu udah ternyata saudaranya si Iin. Pesan ngomong gitu, titipan gitu. Ordal. Ini yang kita mau. Karena panjang, waktu saya juga sedikit, kita ngomong sini dulu. Nanti ini mungkin Mas Mo atau saya kalau pas ketemu. Kita sini dulu. Biar nanti ketemu saya terus-terusan. Karena goalnya kan di sini kan. Goalnya sini. Nah kalau kalian nggak goal di sini, siap-siap kalian bikin surat apply untuk resign. Biasanya kalian pengen pergi ke tempat lain karena pengen jadi manajer di tempat lain. Di sini Pak jadi sebut salesman terus Pak, di sana manajer. Kasih udah jago jualan. Ya, masih biasanya kalau saya udah masuk paket fase sini dan ke sini, siap-siap saya kehilangan orang-orang terbaik. Ya, siap-siap. Tapi nggak apa-apa, seneng saya. Oke, ini PDCA. PDCA mungkin teman-teman sering dengar ya, plan, do, check, action. Jadi kalau mau kerja, rencanakan dulu, baru jalankan. Setelah dijalankan, kalian cek. Ketika cek, perbaikannya lakukan langsung, action. Sesederhana itu. Kayak kalian mau kesini nih, Heri sama Iin. Kan udah tahu diinfoin sama Pak Erik. Kalian ke Jember, meeting, ada training siap, ini. Rencanakan dulu kan. Rencana yang lebih paling sederhana adalah berapa baju yang harus saya bawa. Ya kan? Pakai koper atau pakai tas. Ya kan? Rencanakan, oh harus pakai baju merah. Oh baju merah dong. Gak pakai mungkin baju murah waktu dari Bali ke sini kan? Kalau tahu kan pakai sekarang. Itu plan dan dicek. Plan dan do dijalankan. Ketika sudah dijalankan, saya harus pakai apa? Tahu macet dari Bali ke sini. Ya kan? Macet ya kan? Macet. Saya harus bikin strategi biar tepat waktu. Ketika tahu macet, apa yang mau lakukan? Cek perjalanan. Wah kayaknya saya harus bawa jaket nih, karena perjalanan panjang. Saya tuh gak mau masuk angin. Akhirnya saya beli anak orang tua. Antangin. Seperti AO. Gak disaring gitu. Akhirnya beli antangin. Beli apa? Itu salah satu plan. Sampai pada titiknya, akhirnya kalian action lakukan itu dan akhirnya datang tepat waktu. Itu hal sebentar, hal sederhana. Lah kerjaan begitu. Ada di plannya dong. Salah satu plan yang paling awal adalah ketika mau masuk bulan Agustus, kalian diminta call plan sama Pak Erik. Ya, pada Agustusnya belum kan? Pak Erik suka minta call plan. Lo Agustus mau kemana aja? NO mana aja? Di plan. Tapi plan kalau nggak didu, hanya plan doang.
kan harus ada dulu, dilakuin. Kalau udah dilakuin baru dicek, setelah dicek perbaikannya langsung dilakukan, action. Ya, sederhana. Boleh Riki baca Ki, sales prinsip apa Ki? Riki soalnya gede gak? Saya Pak. Lagi batuk saya Pak. Batuk ini begini. Oke, baca Ki. Salesmanship sales Salesmanship. atau menjual adalah usaha sistematis yang dilakukan demikian rupa untuk meyakinkan orang lain atau konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Boleh. Meyakinkan pelanggan membeli produk kita. Ini salesman siapa? Ini salesman pertama, Bang Mas. Siapa Pak? Namanya? Udah. Nah, tahu. Diam dulu. Foundernya Bang Mas. Ini salesman Bang Mas. Yang dia pegang apa? Yang dia pegang apa? Baik. Jadi nanti kalian seperti ini kurang lebih. Datang ke toko, megang tab, ngobrol santai, salaman, terus mungkin ini loh Pak. Ya, jadi kalian ketika pegang ini tuh ada caranya, nanti diajarin. Gimana sih? Dilus Pak. Dilus. Oh wah gitu. Jadi saya pegang ini biar keren presentasinya. Jadi kalian ini loh Pak. Beda. Udah keren, ketemu toko, pencet ketemu toko ngobrol. Toko jadi akan ada pertama ke distract dengan datang kalian yang wangi, cakep, ganteng, cantik, baju rapi, sekali poin, pakai ke distract. Biasanya kalau udah ada itu ada dua, ini jelas menawan ya kalian ya. Nah, atau ini motor kok beda banget sekarang ya. Akan nambah kepercayaan diri, akan nambah ke apa? Bilangnya nggak ketawa kan? Sorry, saya disuruh banyak seriusan kalau ngobrol. Ya, jadi akan mengubah persepsi toko ke kalian dulu positif. Makanya ketika ini udah canggih, udah bagus, udah keren, badan kita juga dibikin bagus. Perusahaan ngasih baju sekarang. Ini yang kira-kira. Ya muka kan nggak bisa dikasih Tuhan ya. Tapi kayaknya kalau masuk kota ini udah dalam kategori cantik dan ganteng. Ya, kata orang tuanya. Sama istrinya atau suaminya. Berarti itu udah modal awal. Ketika modal awal ketemu toko, fisiknya bagus, hardware-nya bagus, tinggal skillnya. Nah ini kita belajar. Harus keren. Makanya nanti ketika kalian udah selesai ini, nanti akan dipotong gaji 750.000. Nah, sesi training dan sesi ini saya. Tapi kekurangannya Pak? Naiknya apa? Naik motor ya Pak? Masa pesawat? Oh, maksudnya mau minta motor gitu? Balik. Gitu. Lihat bahasanya. Selling salesmanship adalah selling atau menjual adalah usaha sistematis. Ini ada di board dan di garis. Usaha sistematis yang dilakukan sedemikian rupa untuk meyakinkan di board. Sistematis meyakinkan orang lain atau konsumen agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Ada 3 kata kuncinya. Sistematis, meyakinkan, mau beli. Jadi sistematisnya itu adalah ritme ataupun urutan yang harus dilakukan secara sistematis. Jadi kalau sistematis itu jadi do re mi fa sol la si do 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya A B C D E F G sistematis. Karena kalau ngacak bukan sistematis bahasanya, random atau acak. Jadi kalau sistematis urutannya 1 sampai 9 itu sama dan harus sesuai urutan. 2, meyakinkan. Nah, yakinkan orang macam-macam kan? Ada yang dengan cara ngomong, ada dengan cara performa badan. Tadi kalian kalau belum lihat CV saya, Pak Irfan, paling itu aku jadi dari Bandung. Ya kan? Kayaknya ini mah Grab yang kemarin saya lihat sama. Supir Grab belum diyakinkan. Salah satunya yakinkan dulu. Tadi kan ngobrol rokok doang. Seumuran gue, gitu. Banyak belum meyakinkan. Ketika udah meyakinkan, closingnya mau beli, closingnya buka PO, closingnya buka SO, closingnya sudah mau dengan kita. Ya, jadi 3
sistematis, meyakinkan, mau beli. Nggak bisa lagi, sorry, man. Next. Next. Lagi. Dah. Oke, teman-teman masih punya sifat ini nggak? Ini nggak pernah aku ya. Sifat ini nggak? Masih suka baik. Masih suka punya sifat ini? Punya gengsian nggak? Pasti masih ada. Pak. Masih ada. Oke, ada rasa rendah diri? Belum. Ada yang merasa tidak mampu atau tidak berguna? Kayaknya saya nggak berguna hidup di dunia ini. Disilet, disilet. Kalau merasa nggak pantas, saya nggak pantas pada ibu kota. Ibu kota kan kumpulan orang keren, orang pintar. Ngapain saya di sini? Nggak pantas berarti kan? Apa yang begitu ada? Kalau ada bahaya nih. Atau tidak percaya diri? Karena kalau tidak percaya diri, mungkin kalian tidak mau melihat saya eye to eye gitu. Atau masih banyak lagi yang kira-kira jadi hambatan diri. Kalau masih ada, tadi kata Riki masih ada gengsi, buru-buru selesaikan yang bisa diselesaikan kalian. Karena saya bukan psikiater. Ya kalau gengsi lawannya adalah ya jangan gengsi. Kalau tidak percaya rendah diri lawannya ya jangan rendah diri. Pak gimana? Kalian yang lebih tahu. Belajar di YouTube caranya gimana. Tapi kalau udah salesman biasanya harusnya ya hambatan itu udah nggak ada. Tapi kalau masih ada pelajari, sembuhkan. Bukan saya yang nyembuhin ya, karena ya tadi saya bukan skater. Tapi posisi ini harusnya udah pelan-pelan hilang. Ya, karena kalau salesman-nya merasa tidak mampu, ya pasti Pak Erik juga akan nunggu berbulan-bulan ya. 2 minggu juga di-cut sama Pak Erik. Ya. Tidak berguna apalagi hidup di dunia. Yang ada juga kalian nggak di sini. Tidak pantas. Nah, kalau yang tidak pantas itu ada orang yang merasa saya kayaknya nggak pantas Pak di sini. Di sini terlalu keren, gajinya gede, kayaknya saya cocoknya gajinya kecil. Cocok tadi ya di sini. Ya. Ini coba hilangkan dan ini harusnya udah nggak ada di kalian. Susah lagi. Next lagi. Oke. Ini tadi ada mentality ya. Nah, ini mental standar orang-orang, basic mentality berarti kan mentality dasar. Ini mentality salesman. Beda ya. Jadi kalau teman-teman sekalian, ya kita harus selalu bersyukur Pak. Iya, sebagai manusia harus selalu bersyukur. Jadi ini general. Kita harus semangat. Ini standar mentality, standar orang lah bahasanya. Kita misalkan ada orang, ada salesman gitu. Orang kebanyakan ada salesman. Ini kan kita ngomong untuk salesman. Semangat untuk sukses, oke. Kalau manusia juga punya semangat buat sukses. Ada pelayanan, stakeholder, kreatif, inovatif, ada perbaikan tugas lingkungan. Ini standar-standar. Tapi kalau salesman, pertama yang kita butuhkan adalah mentality ini adalah jujur. Kita butuh jujur. Oke, kenapa jujur? Kok jujur? Ya, KP bos saya bilang, Van, cari salesman itu atau cari tim itu, cari yang jujur. Nah, saya bingung. Jujur itu gimana nyarinya? Kalau cari yang pengalaman, gampang. Jadi pengalaman ya. Cari yang pintar, bisa lihat dari nilai. Bisa lihat dari nilai. Cari yang baik, bisa kelihatan dari cara ngomong. Cari yang rapi, kelihatan. Tapi cari yang jujur saya bingung. Karena ijazah jujur nggak ada. Susah. Atau dia ngomong, Pak saya yang jujur. Nggak ada. Nabi Muhammad pun sebut Al-Amin. Itu nggak Muhammad yang ngeklaim kan. Orang lain. Ini jujur Al-Amin. Tapi itu juga nggak ada kwitansi sertifikatnya. Nggak ada. Bahkan ada orang yang maaf jidatnya hitam 2. Belum tentu juga jujur Pak. Itu banyak korupsi juga di kita. Jadi susah nyari orang jujur. Makanya nomor 1. Banyak salesman bagus, hancur hanya karena tidak jujur. Kedua, yakin potensi diri. Tadi yang jadi hambatan tadi dihajar sama ini. Yang jadi saya orangnya mampu, saya orangnya pantas, saya orangnya bisa mengambil omset besar, saya bisa jadi pemimpin dalam waktu dekat. Merasa pantas dan yakin. Nah yang ketiga, fighting spirit. Ini yang bedain sama semangat gue. Kalian bener nggak ketika satu hari berapa toko Mat? 4 sampai 5 toko. 4 sampai toko. Ki? Sama.
In, Erik, 4 sampai 5 toko. 5 toko, setiap toko perjalanannya jauh-jauh. Terkadang iya. Jauh-jauh. 5 toko A, B, C, D, E gitu ya. Sifatnya beda-beda karakternya. Beda-beda. Kadang dimarahin, kadang dicuekin, kadang dibaikin. Ya. Dalam perjalanan 5 toko, kehujanan, kepanasan. Betul. Motor mogok, Belum laparnya Pak. belum lapar. Terus bensin habis. Kena macet. Ya. Kesenggol mobil truk. Ya. Aku tidak kali gitu Pak. Ya udah. Oh jangan kesenggol ya. Atau bukan keserempet gitu. Bertaruh nyawa. Malah nyenggol gitu. Nah, itu hari Senin. Selasa 5 toko lagi. Sama. Beda orang. Beda. Nah, kalau modal semangat kira-kira berat nggak? Nyampe nggak? Kalau kata saya, modal semangat pasti yang nggak punya kekuatan salesman 3 hari resign. Serius, capek. Capek jadi salesman dia. Tapi kan tiap orang mah beda-beda Pak. Ya, bukan membandingkan. Ini saya kasih kepada orang gudang yang pakai mobil. Lo datang deh ke 5 toko gua, pakai motor, kebul-kebulan, asap-asapan, kena hujan, tetap diomelin ini. Ini 4 kali selesai. Kata orang supir, lo jadi gue deh, ngangkat barang kan semua orang begitu dia. Nah, jadi akhirnya setiap orang punya potensi masing-masing. Karena kita ngomongin salesman, kalian ada semua potensi itu. Kalian harus jadi orang benar, karena administrasinya harus jalan. Kalian harus jadi pengendara yang selamat, karena setiap hari visit di lapangan terus bawa motor. Kalau supir kan sama kalian di mobil. Gak kepanasan. Admin di kantor kena AC. Kalian harus ketemu toko A, toko B, toko C yang beda-beda ngomelnya. Telinga panas. Belum ditelepon sama Pak Erik, dimarahin, omset masih jauh. Belum Pak Hidayat maki-maki, lu kalau balik gak bawa PO, buat tenang lu. Stres kan? Tapi besok begitu lagi. Ya, belum Pak Mo. Nanya, ini gimana nih jualannya? Akhirnya kalian tetap aja hidup bahagia, banyak ketawa. Karena pas tanggal 15, gede ya. Nah, modal semangat kalau kata saya nggak akan nyampe. Makanya kalian bedain. Apa kalian sadari api fighting spiritnya itu ada di kalian? Bahkan salesman cewek saya suka amazed sendiri. Bisa ya? Kamu banyak salesman cewek. Karena bukan membandingkan, fisiknya masih beda. Tapi capek ya dia. Saya tahu kamu kalau pagi lagi di pinggir lampu merah karena suka pengen nangis gitu. Ini amat hidup ya. Gitu ya. Makanya saya kalau lagi waktu jadi salesman tuh, saya senang kalau lagi hujan tuh saya hujan-hujanan. Biar saya nangis tuh nggak kelihatan. Makin syahdu gitu. Jadi pas saya nangis nggak kelihatan. Saya nangis ya Allah gini amatnya gue padahal kuliah tuh pinter gitu. Oh jadi salesman. Kata Allah belajar kan, belajar kan. Mungkin gitu. Itu cerita tadi itu benar karena saya sering nangis ketika saya ngerasa teman-teman saya jadi orang gitu waktu itu jadi PNS atau jadi BUMN. Saya mah jadi salesman, jadi tim leader SPG. Karena kalau hujan tuh ya gitu. Ini hujan-hujanan jadi ketika nangis saya kelihatan. Bisa nyata loh ini. Kan dulu Rasanya malam Pak. Hah? Rasanya malam. Capek ya dari mijin. Enggak Pak deh, malam tuh udah sendiri, sepi, baru merasa capek banget. Tidur. Tadi saya bukan nomor saya. Oke, tapi pas capek kan? Iya, pada jadi kecelakaan nggak ada orang tua, papa sendiri kayak, Wah, kita lagi. Makanya coba deh, pas hujan-hujanan, kamu hujan-hujanan. nanti masuk angin. Jadi gitu ya. Atau pernah nggak melihat kerjaan capek di jalan diomelin terus di WA sama istri, Pak cepat pulang si Dede sakit kayak ini. Udah, target masih jauh, pulang masih jauh, kilometernya berapa pulang ini ke rumah ya? Nyampe ke rumah juga belum tentu dapat duit, kena hujan, juga. Nah itu salesman. Kenapa saya bisa begitu? Saya pun pernah di posisi itu. Saya pernah. Tadi saya cerita saya bawa saddle bag saya itu ke Sodor sama angkot di Bandung. Ya, motor saya Supra itu. Dalam hati gitu ya Allah, ini banget ya. Tapi ya jalan. Nah, punya fighting spirit. Tanpa sadari ada rasa api yang membakar di sini tuh dijaga.
Karena nggak semua orang diberikan Tuhan punya rasa itu. Nggak semua orang diberikan Tuhan punya semangat itu. Ya, kayak Angel, Firman, Pak Alek, ya nggak semua orang kayak lain juga bisa kayak mereka. Sampai malam menjadi coding gitu. Beda-beda. Setiap orang diciptakan beda-beda. Tapi kita spesifik ke salesman, kalian punya itu dijaga dan di maintain dan diterusin. Karena semangatnya itu udah Allah kasih, jangan dimatiin. Karena kalau dimatiin, kalian jadi pemalas, kalian jadi pengangguran, akhirnya nanti ngantri panjang-panjang kayak di 100 orang atau di medsos. Ini kan lagi kerja, bahkan dimodali. Nah, terakhirnya ini standar percaya diri sigara. Saya highlight pada kesini aja. Fighting spiritnya jangan sampai turun, jangan hancur, jangan sampai turun hilang. Dan ini tolong dijaga. Ini antara kalian sama Tuhan aja. Ya. Jadi banyak orang yang hancur hanya gara-gara kejujuran. Kurang lebih 200.000 padahal ya nilai uang BBM, Tuhan Pak Erik resign 200.000. Bahkan ada yang nilai uang cuma 4 juta. Jadi kalian itu puluhan juta gitu. Ya. Ada yang Mas Mo yang fraud cuma segitu gitu. Ketahuan. Ada 4 juta mah tinggal minta ke Mas Mo. Pasti cuma dengerin doang. Mas Mo. Dengerin aja Mas Mo. Dan ini standar-standarnya ketika kalian bisa BSM itu basic salesman mentality. Beda kelasnya. Lihai pada menawarin, pada yang komunikasi. Ngomongnya bisa ngomong kemana aja gampang. Luwes, cerdik negosiasinya. Kayak presiden kita sama presiden Trump. Dapat apa gitu? Cuma turunin persentase tapi mereka dapatnya banyak. Yang cerdik itu berarti pedagang yang di Amerika. Kalau kita kan komandan, pemimpin, Marek biasa dengan komandan. Ya, teratur bikin strategi, teliti checking, monitoring, taktis dalam menyelesaikan masalah. Ini salesman. Pak, ada nggak salesman yang nggak begini? Ada. Beberapa ada yang bikin masalah itu lama penyelesaian. Banyak. Berarti belum salesmanship, masih administratif. Itulah kenapa salesmanship banyak salahnya di batas admin, banyak salahnya di batas finance. Kenapa? Ya karena salesman begitu, terlalu cepat, terlalu cerdik, ngakalin. Kalau salesman teratur, ya jangan jadi salesman, jadi audit aja. Kalau salesman ngitung yang pintar, salah, ini jadi finance aja. Kalau salesman begitu, makanya kadang dengan taktisnya itu banyak salahnya. Salesman. Ini yang bahasanya sistematis. Boleh dicetak, boleh dipoto, boleh dicatat, boleh diingat, jangan diingat, pasti lupa. Ya, ini sistematisnya. Tadi saya bilang next step saya. Jadi kalau pagi-pagi kalian kan di kantor, kalau kantor gini ya. Pagi-pagi kan gini. Jadi pagi-pagi kalian lakukan ini, standarnya kan cek, nanti cek aplikasi, cek handphone, tabletnya. Di dalam tablet itu nanti akan ada rute kalian hari itu. Rute kalian hari itu. Hari Senin ya, hari Senin. Tokonya kemana aja. Terus kalian juga akan tercatat pencapaian hari itu, pencapaian month to date. Jadi kalau tanggal 10, dia tanggal 1 sampai tanggal 10. Sekarang tanggal 17 ya, 18. Jadi pencapaian tanggal 1 sampai tanggal 18 untuk ketemu. Nah ya, jadi semua komunikasi, data-data informasi ada di tablet itu. Sudah ada di sini. Tokonya akan datangin. Nah, ketika datang tokonya, saya datang ke toko A, B, C, D. Ketika klik toko A, informasi toko A itu ada. Sisa limitnya berapa? Limit toko A. Ya, akan ada limitnya berapa? Sisa limitnya berapa? Orderan terakhir dia apa aja? Jadi informasi si toko A itu ada di sini. Pagi-pagi itu cek. Misalkan bawa tulis boleh. Historical penjualan juga ada tablet semua. Tidak perlu minta datang ke Pak Hidayat atau Pak Erik atau ke Bu Bella. Sama cek kondisi motor tadi. Karena ketika udah cek semua, ternyata yang dibawa adalah motor tetangga. Tetangga mau kan, motor saya teman dibawa. Atau motornya nggak sehat. Cek histori penjualan semuanya ada, promosi. Nah mungkin promosi belum terupdate karena akan ganti-ganti. Harus tanya ke Pak Erik ataupun Pak Hidayat. Atau ada di grup besar mungkin R3, ini promo yang berjalan nih proknasnya. Atau kalau perlu kalian bikin prokcam, program cabang, boleh. Terus di briefing dulu.
Ya, Pak Hidayat atau Pak Erik briefing, ya berdoa bareng, biasain berdoa. Terus saling nyemangatin, yang sakit saling ingatkan. Agak pusing Pak saya, Pak Wes jangan ngebut, biasa 200 km ya 100 saja. Jangan terlalu ngebut di motor. Kadang ingat sesama teman tuh dapat. Atau kalian juga sering bicarain gitu, kalau saya, oh badan saya agak gerges ya. Nah itu buat saling ngingetin. Jangan terlalu kenceng, jangan terlalu kerja, jangan terlalu diporsir. Kadang ada perlu begitu. Jangan ngerasa diem kalau ada yang sakit, diem aja. Tahu-tahu nggak masuk 3 hari, tahu-tahu ada berita yang lain. Ya karena cara ngobrol. Sering kan gitu ya. Saya banyak tuh, tim saya tuh nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Terus saya tahu ini muka kok pucet ya, kenapa ya? Terus saya kan juga nggak nanya karena waktu itu ya, tapi saya lihat dia pun nggak ngomong. Terus dipaksa sama atasannya terus harus ini. Atasannya nggak peka juga ke dia. Dia nggak cerita, tahu masuk rumah sakit. Pas masuk rumah sakit lama, berminggu-minggu, wassalam di rumah sakit. Padahal mungkin saya tahu dalam hati, itu dia udah sakit. Nah mungkin kalau saya ngomong, kamu sakit ya? Pasti dia bilang, iya Pak. Bisa jadi gitu kan? Saya bisa aja nih saya keluar, istirahat dulu. Atau kalau nggak kuat jangan dipaksain, istirahat aja. Kalau dia istirahat, mungkin nggak akan masuk. Mungkin nggak akan masuk. Masih siap? Masih siap. Duh, lagu apa coba? Ingat nggak? Nah, itu. Jadi posisinya adalah saling bicara, Pak Erik, Pak Hidayat, saling peka, saling cek, saling aware. Karena tim itu manusia, bukan robot. Kita sesama manusia. Perlu. Sekarang ada 2 orang tim sales Mini Kota yang meninggal gara-gara kecelakaan motor ya? Motor ya? Kemarin Semurah. Kemarin orang Semurah, kemarinnya lagi orang Medan. Nah, naik motor, pulang kerja, langsung meninggal. Orang gudang sama orang sales ya itu. Kita harus saling mengingatkan bersama teman, sama atasan, saling ngerti, badan capek. Istirahat dong, kerok aja. Saya aja sering tuh. Saya kadang kalau badan ngomong, takutnya besok-besok tahu nama saya nggak ada di kosan. Orang-orang tahu, Pak Irfan dari kemarin sakit, kecapean. Minimal ada yang ngingetin. Minimal kalau saya cerita ke Angel bisa bantu pijitin. Alhamdulillah. Oh jadi kesalahan lagi ya? Cara gitu deh. Ya, nah ini yang pentingnya. 9 steps ya. Ini ilmunya. Baik lagi dari saya, Pak. Kok harus sistematis? Ya, karena harus berurutan dari 1 nomor 9. Nomor 1, opening. Ketika datang, salam pembuka, perkenalan. Karena kalian di namanya yang tidak ada nama ID card-nya, belum ada ID card ya? Belum bikin, atau di bajunya belum ada namanya. Usahakan nama kalian sering diucapkan oleh kalian. Assalamualaikum. Riki Bu datang Bu dari kota. Assalamualaikum. Bu, ketemu Iin lagi. Suka ngomong nama nggak? Saya aja ke tukang warung. Bu, tadi Irfan makan ini kayak lucu banget ya pakai Irfan ini. Tapi posisinya akan senang begitu. Kalau saya bayar kris aja, 12.000 saya bayar pakai kris. Udah masuk ya Mbak, atas nama Irfan, biar nama saya dikenal. Kebiasaan salesmanship saya. Akhirnya orang-orang tahu. Saya baru 2 kali nih masuk di laundry di kosan saya, ya baru 2 kali nih. Pas yang ketiganya, Mas Irfan masukin laundry lagi ya? Karena saya sering sebutin nama saya. 2 kali dia langsung toko tanah saya, toko laundry. Padahal laundry itu banyak. Kenapa? Salesmanship saya ke bawah sampai sekarang. Bahasa dari mana? Ketika order bayar Irfan. Nah, gimana cara nomor Irfan nempel di benak dia? Mas Irfan, nomor teleponnya apa? Kan ditanya nomor. Sebutin. Nah, ingetin ya Mbak Irfan, ini orangnya. Mukanya gini. Siap. Benar. Yang ketiga, saya belum ngomong. Mas Irfan langsung. Dalam hati, kepake ya nomor saya buat ke tukang laundry aja jadi. Ngutang juga bisa. Bisa. Betul. Ya, salam pembuka. Nanti salam pembuka dengan cara apa? 4S nanti tadi. 4S itu salam, senyum, salam, sapa, santun. 4S nanti. Kedua, cek stok. Ketika cek stok, kalian datang udah ketemu orang, lakukan cek stok. Stoknya di toko dicek, dilihat. Beberapa mungkin ada yang kalian display, bantuin kirim. Gak usah ngangkat ngedorong lemari gitu, bahkan kegedean.
Minimal display kecil, produknya tutup ke rapi lah lurusnya. Kalau perlu kalian lakukan display kecil ataupun bersih kecil, minta Kak Debo atau pemoceng toko kalian bersihin barang importan. Ada yang enggak rapi. Nomor 2 ini adalah pure kalian untuk melakukan cangkuk ke pemilik toko, cari muka. Untuk apa? Untuk kebutuhan ketiga. Lakukan penagihan. Jadi setelah cek stok, nagih. Kenapa? Jangan langsung order. Karena kalau kalian langsung order nomor 4 sampai nomor 7, ternyata dia nggak bayar, mubazir kan? Buat apa modal orang belum bayar? Kan nggak di-approve, nggak diajuin kan? Kalau belum bayar. Jadi usahakan nagih. Nah ketika nagih kan nggak minta langsung hari itu. Nagih itu kan ditransfer ke rekening kantor kan. Tapi pastikan, Bu, ini Bu ada AR. Nanti pakai tabel lagi. Ada AR Bu 29 juta. Itu temponya emang 2 hari lagi karena saya datangnya mau ngeduluin. Saya ingetin aja ya Bu, bantu nanti ditransfer. Oke, siap saya transfer. Anggap itu dianggap akan ditransfer dan anggap itu sudah selesai penagihan. Barulah masuk ke yang ketiga, yang keempat. Kenapa yang 3 itu dilakukan setelah cek stok? Karena ketika kalian bersih-bersih, cek stok, orang itu akan merasa, wih, saya sudah importer ya, kalau datang pun dilapin barang-barangnya, dicek, benar-benar dihitung stoknya, merasa terbantu. Jadi saya nggak tahu stok saya itu berapa, tahunya ketika saya sekarang importer datang. Ketika cek, kalian tuh pakai tablet nanti, S02, 2, S05, pakai tablet kan ya? Nanti lihat foto-fotonya, belum ada videonya. Jadi orang tuh akan melihat kalian cek stok pakai tablet, bahkan beberapa kalian bersih-bersih display, sehingga ketika minta nagih, toko tuh sungkan kalau tidak mau bayar, atau toko itu malu kalau tidak mau bayar. Satu itu. Nah setelah dia oke, akan bayar nanti transfer, baru masuk ke poin 4, pemerataan atau orderan. 4 itu yang pertama, orderan adalah kalian orderkan barang yang tadi stoknya kosong. Jadi ketika cek stok, kalian tahu kan ada stok yang kosong. S04 tinggal 2. Nanti kalian lihat historikalnya, oh kemarin belinya 10. Ada di sini nanti. Kalau kemarin belinya 10, sekarang tinggal 2, laku 8. Semuanya tercatat. Nah, kalau stok yang kosong berarti hanya orderan toko-toko, orderan yang si toko itu biasa order kan. Kedua, 4 ini pasti akan deal. Kenapa? Karena dia melihat kamu melakukan cek stok. Sehingga percaya ketika stoknya kurang, dia pasti isi. Makanya pertama adalah order barang yang out of stock atau barang yang kosong di gudangnya. Bu, Ibu ini ada Pevita tinggal 2. Pas bulan lalu Ibu pesannya 12. Kayaknya naikin aja jadi 15. Upselling Pevitanya. Karena kamu cek. Percaya dia, karena kamu cek tadi naikin 15. Bu, S03 sekarang baru datang nih on vessel ke kita. Kemarin Ibu order 20, sekarang sisa 5. Daripada Ibu kurang lagi, hajar ya Bu 40. Janganlah, 30 aja Mas Yana. 35 lah, mumpung kosong banyak. Ya bolehlah 35. Naik 35 dari 20. Karena kamu melakukan cek stok, orang melihat dia percaya. Nah, ketika udah dapat cek stok, ada orderan, EC dong, efektif call dong. Kamu jangan puas, masuk ke yang 5. Masukkan barang yang laku. Belum tentu dia punya. Barang pas moving. Yang laku apa? Oh, sekarang tuh yang laku adalah dresser. Dresser tipe apa ya? Tipe Temi, J series Pak. Misalnya, atau yang laku Nyumato. Kebetulan toko ini nggak punya. Berarti kan naik item kan? Bu, kita tuh ada tempat makan bagus di Nyumato. Ini loh gambarnya. Tek, displaynya di sini. Ada nanti gambar Nyumato. Ini loh. Wah bagus ya. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Ada lagunya. Yes ya gitu. Jadi ke toko tuh sambil nunjukin gambarnya. Ini loh. Kalau kadang toko tabletnya lihat, dia pengen tahu apa yang kamu pegang, kasih aja. Berarti itu nanti ikut gambar juga. Ada. Terus dalamnya juga nggak bisa lemari. Nggak ada dalamnya, nggak ada bajunya. Maksudnya? Motifnya aja. Oh, ada lengkap kayak katalog. Nama dalamnya ada Pak? Iya tadi nggak ada bajunya. Dalam Raknya. Dalamnya. Oh iya ada. Karena kelemahan kita itu cuma sekedar gambar Pak.
Apa dalam tuh nggak pernah ada? Ada. Ada lengkap deskripsi. Nanti ada. kita lagi pengen foto real asli yang belum dapat ya, tapi ada. Jadi semuanya ada di sini. Tunjukin. Kalau perlu kasih ke dia. Monggo Bu, jangan dijual, jangan rusak. Punya saya loh. Akhirnya senang orang toko. Karena di Banyumas itu katanya ini tablet itu sampai dikasih ke si toko yang sendiri. Bahkan kalau perlu tokonya ajarin, Bu, isi order sendiri ya. Pokoknya saya minta satu. Akhirnya toko tahu cara bikin siap. Besoknya dia ngelamar ke importer. Karena dia udah isi order sendiri. Update. Udah banyak pertanyaan, mantap. Stoknya update. Fix sale. Maksudnya gini. Nanti. Detail. Nanti. Ada. Ini jelasin ini dulu. Nah, sudah masuk ke barang fast moving, mau lagi, dapat lagi dong, ya kan? Tadi barang yang stok kosong, berarti barang yang biasa dia order, ya. Nah, barang yang tidak biasa dia order, kita masukin barang laku, mau lagi, lama dong, PO-nya. Baru masuk ketiga lagi, aduh, nambah orderan yang produk baru, NPL, NPD, ya. Ada produk baru, Pak Erick tadi kasih tahu, ini ada produk baru loh, jualin. Ternyata mau, balik lagi, tunjukin katalognya. Gambar ini loh Bu, Ibu lagi rame loh sekarang di Banyumas, di Jember. Order lagi, ya udah pesannya 1 atau 2, gambar. Yang terakhir, produk promosi atau produk fokus. Nanti Pak Erick akan nyiapin produk-produk yang dipromosikan. Yang RSPG harga murah bisa Sama DOI Pak. DOI, produk yang desktop atau barang-barang yang difokuskan. Difokuskan bisa jadi barang laku tapi di Jember belum keluar kencang, atau barang yang slow moving versi Jember karena belum dijual. Nah nanti harganya lebih bagus, mau tawarkan. Kalau nomor 4 sampai nomor 7 ternyata positif dapat semua, orderannya kan nggak mungkin orderan cuma sekedar ngisi ulang doang. Selama ini kadang order hanya ngisi ulang stok yang dia punya. Karena untuk nambah item tuh perlu effort. Untuk nambah item yang belum pernah dia jual beli, perlu nambah effort. Di awalnya kita pakai ini, tawarkan. Biasakan 9 ini jalan. Ketika udah nomor penawar produk yang fokus, nomor 8-nya konfirmasi orderannya apa aja. Takutnya dia hilaf, wih banyak ya orderan saya ya. Dikonfirm aja. Ini ya Bu yang tadi order, ini. Baru kalian closing. Salam menutup. Dari nomor 1 sampai nomor 9 lakukan secara sistematis urutannya sama. Boleh nggak Pak saya dari nomor 1 langsung ke nomor 4? Misalnya setelah salam saya langsung order. Assalamualaikum, Bu Lia, datang, Bu, mau pesan berapa? Bisa nggak? Bisa, tapi tidak ada makna. Bisa. Ya buktinya kalian tidak datang ke visit ke toko pun orderan dapat. Dari mana? Dari kalian belas WA. Benar? Dari kalian bikin status. Dari kalian toko nelfon. Ada orderan? Ada, tapi tidak bermakna, tidak ke hati, dan tidak akan loyal. Jadi akhirnya hanya transaksional. Dia hanya mau order kalau pas lagi butuh, dia hanya mau order kalau pas kalian tanya-tanya pakai WA. Mana Bu orderannya? Ini barang baru datang. Bu, ayo nanti barangnya kehabisan. Tanpa visit, tanpa ketemu fisik, tanpa salaman, tanpa ketemu eye to eye, tanpa ngobrol bareng, tanpa ngopi bareng. Tanpa kalian lakukan cek stop, tanpa kalian display, tanpa kalian ngobrol, tanpa dapat market intelligence. Ternyata sekarang bisa orderan pakai WA dapat. Tapi itu tidak bermakna. Maksudnya tidak bermakna. Mungkin besok ada salesman brand lain dengan menggunakan ini, wassalam kalian. Selesai. Brand lain tahu risiko, tahu rumus ini, atau saya pindah ke brand lain, saya ajarkan rumus ini, mereka pakai, wassalam important. Karena kalian modal ini pakai WA saja, blast WA, telepon doang, tanya-tanya, telepon, nggak ketemu, nggak salaman, nggak ada secara psikologi beda, secara psikologis konsumen dan pelanggan beda. Ini akan membuat kalian bisa mengelola pelanggan tadi, mengelola pelanggan. Closingnya standar, kan kalau pengelola sore begini ya, closingnya standar. Kalian akan lakukan ini, cek segala macam. Enaknya ketika kalian hasil omset kali itu dapat, itu langsung tercapture di sini. Misalnya tadi hari ini tanggal 18, dapat orderan 3 toko dari 5 toko, ya akan tercapture 3 toko. Ternyata dari 3 toko kamu visit, ternyata ada telepon toko yang masuk ke kamu.
Tapi kan saya nggak visit Pak, terima aja, masukin. Nanti ada namanya orderan out of route. Tadi dibahas sama tim BCPI. Orderan di luar rute, masukin lagi ke sini. Jadi 4, 3 di visit, 1 di telepon. Masukin aja langsung activities sales. Sehingga pas kalian closing sore dapat 4 toko EC. Omset hari ini dapat hasilnya sekian, ditarik dari awal bulan waktu lihat ada versus target 80%. Oh, dikit lagi saya. Sehingga kalian bisa capture pencapaian sendiri tanpa nanya Pak Hidayat, Pak Erik. Langsung muncul. Bahkan keluar, toko saya yang sudah saya kunjungi mana aja, yang belum saya kunjungi ada. Oh ini belum datangi, dia lupa, kelewat terus. Ada, nanti checklistnya beda. Oh ini bicara banyak. Jadi akhirnya karena ini bicara banyak, Pak Hidayat, Pak Erik tidak perlu banyak bicara. Monitor aja. Ya, Mas Mo sama saya banyak. Iya dong. Ya, ini apal ya, apalin ya. Nanti ada pertanyaan dari Mbak Ingel. Lanjut. Nah, ini dari gambar ini. Pertama planningnya dari PDCA. Perencanaan. Nah ini ngobrol lah, Mas Mo, Pak Erik atau Pak Hidayat dengan salesman-nya. Si tahu, terus siapin tabletnya. Ketika siapin tabletnya, mulai briefing, yes kita bisa. Ini kan buat dia, Pak. Ya, ya. Sampelnya. Sponsor. Amerikannya es lupa. Mau di ini sih Lupa ya. Wes aja. Paling. Udah, Pak. Ini apa ini? Ada tambahan? Ini kan ID. Cafe latte boleh deh, samain. Tapi no sugar ya. Berarti tambahan itu, Pak. 2 ya? 2 paling 2. enggak aku susu. Oke, Mbak. Kafe latte esnya nambah 1 Thank you, Mbak. Ya, tadi yang saya bilang next step pembukaan. Nih, ya gambarnya apa seperti ini, pembukaan, minum, terus dia cek stop. Cek stopnya pakai tablet. Pakai tablet. Terima kasih. Usahakan ketika cek stop sama bayar, ya geser-geser tipis. Gak usah geser utama ke bawah dari gudang angkat 04 itu kan berat banget. Geser-geser. Tapi 2 ini pastikan terlihat sama pemilik toko. Buat apa? Buat cambuk ya saya bilang. Ya, cambuk ke toko, biar toko tuh melihat keren nih portal. Gitu kan? Ini bahasa cambuk itu bukan bahasa saya ya. Di Unilever ada MD namanya MUT. MUT itu merchandiser Unilever Team. Ketika dia bersih-bersih, usahakan itu pemilik toko lihat. Mas saya bilang itu dalam kurung usahakan pemilik toko melihat. Sama begitu. Biar apa? Biar pemilik toko tahu bahwa barang itu dia diurusin. Gitu. Karena kalau pemilik toko nggak ada, kita beresin toko beres, si pemilik toko bisa berpikir ini yang beresin pekerja tim saya. Jadi yang beresin karyawan gudang saya. Padahal orang Unilever yang beresin. Nah makanya ini harus terlihat. Untuk apa? Untuk masuk ke pose ini. 1, nama kalian jadi harum di toko. Nama kalian akan bagus di antara pegawai toko. 2, untuk ini gampang, nagih gampang. Kalau nagih gampang, kan gampang tinggal PO. Kan ada orang tertahan ketika orderan tertahan karena pembeli gak bayar, bener ya? Karena overload. Iya. Jadi, mau order dia belum bayar gitu. Padahal stok kosong. Kan, nah, kalian nggak dapat fase ininya, atau nggak dapat fase psikologiknya. Yang biasa kan kalian order pakai WA terus. Makanya perlu visit. Ketika ini gampang, kesininya gampang loh. Jadi saya ngomong pemerataan. Pemerataan ada 4 tadi. Apalagi order yang diorder dalam barang cek yang ceknya apa, yang stoknya kosong, masih ada cek stok. Order barang yang laku, yang pas moving. Ketiga, order barang yang produk baru lahir, NPD atau produk baru launching. Keempat, produk fokus atau produk yang dipromosikan. Tuh saya aja apa? Nah, iyalah, saya ini. Kali setelah pemerataan closing. Kalian kalau closing gini kan? Ayo Pak, kita closing bareng. Nah, kalau paling begini sih, gue bingung sih Isan. Kalian closing bareng, Pak, makasih ya. Tunggu barangnya 4 hari, paling cepat, paling lama. Kalau kita CS14 ya. Kalian closing, terakhirnya kita evaluasi. Kan kalian suka meeting tiap sore, tiap minggu ya? Minggu Pak, tiap Sabtu.
Nah nanti Pak Erik usahakan tim salesman belajar bikin PPT. Pak Erik PPT-nya bagus, turunin Pak Erik. Turunin ilmunya, kasih ke saya, kasih ke tim sales. Nanti si Ricky, Iin, Harry gitu ya, Januar, tiap Sabtu tuh presentasi pencapaian kalian. Belajar. Pak saya nggak bisa, Pak. Lah orang kalian diketawain sama teman-teman ini doang gitu. Kan nggak sekecamatan yang ketawain kalian. Jadi ketawain sama orang ini aja kan, kenapa mesti mau ya ini? Terus ada yang ngeceng, ini kacau, bego. Ya nggak apa-apa nih bego sama Ricky mah. Ya lah, cuek aja ya. Jadi jangan malu, kan yang ngetawain cuma kita aja. Ya, tapi ketika bisa, kalian jadi bertanggung jawab. Belajar evaluasi. Tuh lihat, salesman presentasi. Tuh, presentasi salesman. Kan tiap Sabtu ya. Pak Erik itu tiap minggu presentasi, tiap bulan. Presentasi ke kita. Nah, Pak Erik turunin ke Pak Hidayat. Biar Pak Hidayat presentasi belajar. Pak Hidayat turunin lagi ke salesman. Karena kalian tuh nanti akan terbiasa presentasi, besok jadi pemimpin, presentasi biasa aja. Nggak tegang gitu. Ya. Jalankan weekly meeting di tim evaluasi komunikasi antar divisi, usahakan salesman bisa mempresentasikan pencapaiannya secara langsung. Pelan-pelan. Pak nggak bisa, Pak diajari. Pak takut diketawain. Bahkan kalau saya dulu ketika saya mengajarin salesman, kalian presentasi nanti akan ada live atau kalian saya foto ambil 30 detik kalian presentasi harus bagus. Kenapa? Karena kalian kalau bagus nanti statusin ya. Dulu ada di salesman saya itu ketika opening, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak komika. Kayak komika. Akhirnya distatusin. Karena saya kirim videonya 30 detik atau 1 menit kirim video. Atau kirim ke grup. Mereka statusin. Karena kebanggaan, saya bisa ngomong depan orang, depan banyak presentasi. Kebanggaan buat salesman. Akhirnya lama-lama orang itu sekarang jadi manajer tempat lain. Dulu salesman saya. Ini salesman tip, saya akan banyak lebar karena masih banyak ya. Saya nggak mau waktu lagi. Masih banyak kok Pak. Zaman Pak. Kasih 2 jam ya? Iya. 11. Berarti bisa 2 slide, bisa 2 materi nih ya? Pokoknya saya sampaikan. Aman Pak. Ini kalian harusnya udah tahu nih Pak Erik sama Pak Hidayat. Tahu areanya ya, komplainnya jelas. Transaksi bisa sebulan itu bisa 2 kali, 3 kali, sebulan sekali. Bahkan ada yang transaksi sebulan 8 kali ada nggak? Ada Pak. Di sini ada nggak? Ada aja. Sebulan 8 kali ada? Bisa Pak. Ada. 10 kali? Ada. Ada. Nah berarti kalau yang berkali-kali itu harus masuk dalam catatan komplainnya jelas. Ya. Kalian akan putih aja ya. Ini kan ada kopi kemarin. Jadi lu Ya. Ya, tapi kalau kopi kalian nanti sakit perut air putih. Wah. Ya ini cek, ini partnya ada di Pak Erik sama Pak Hidayat. Buat perhitungan targetnya sesuai dengan PO-nya, kontennya. Hitungi promosi yang berjalan, targetnya hari ini jelas. Ini plan-nya, PDCA-nya. Yang pentingnya yang senyum, salam, sapa, santun. 4S tadi ya. 4S itu tadi senyum, salam, sapa, santun. 4P-nya perencanaan, pembukaan, apa lagi? Pembukaan, pengecekan, pemerataan, penutupan 4P. Jadi kalau mau asap, as soon as possible. Gampang ya. Kalau saya singkat-singkat, jadi nggak susah. Senyum, salam, sapa, santun. Pertama senyum dulu, baru senyum, baru salaman, baru salam, sampai say hi, baru nyapa, baru bersifat santun. Balik lagi kata sistematis. Boleh nggak Pak? Saya salam dulu, nyapa, baru senyum, baru santun. Boleh aja, tapi nggak enak. Atau boleh nggak Pak senyum dan terakhir? Nggak enak. Coba. Apa kabar? Baik. Sehat. Sehat. Harus senyum terakhir. Nggak enak. Jadi urutannya di awal. Jadi kalau di awal, saya akan lihat dari jauh tuh senyum dulu. Sehat ya? Oke, cantik aja. Ketemu tuh, senyum, salam, sapa, baru santun. Udah santun, barulah cek tadi. 4S-nya kan dari yang tadi nomor 19 itu kan pembukaan. Itu pembukaannya. Baru Mbak In, misalnya Mbak In mitra, Mbak izin cek stoknya ke dalam. Oh boleh Pak, silakan. Oh iya. Nah, gitu kan tuh.
Udah cek stok baru ya tadi ya gambar-gambar tadi lihat kan pakai tabletnya. Kalau cek stok itu berarti gudang ikut di stok apa? Nah, good question. Jadi ketika ada cek stok, apakah hal semua saya cek? Nggak perlu. Karena ada beberapa toko yang stoknya tuh di dalam. Ada beberapa toko nggak nyaman stoknya dicek. Ya. Ada beberapa toko yang cek stok tuh nggak perlu datang, dia akan buka di sistemnya. Keluar di sistemnya. Ya, komputeris. Jadi bisa macam-macam. Kalau misalnya ada toko yang komputerisasi bagus, boleh tahu stoknya ada berapa yang portal. Oh, itu lebih valid. Cek stoknya, karena dia punya sistemnya. Ketika sudah ada, masukkan stoknya di sini. Kenapa? Biar stok ini tercatat di sistem kita. Nanti biar ada. Jadi ini tuh sama kayak komputernya si Renzi tadi. Renzi kan? Renzi. Jadi sama. Nah, masuk ke Renzi itu buat siapa? Buat Pak Heri. Pak Heri nanti akan di-track sama Pak Mo, akan di-track sama saya, akan di-track sama DSP nanti, sama tim logistik, stok di gudang. Jadi logistik itu nggak mikirin stok gudang aja, stok toko yang kita pun dipikirin sama logistik harus. Karena kalau stoknya tinggi, bahaya, nanti dia nggak order, nanti bakal retur. Kalau stoknya kurang, bahaya. Kenapa? Kita nggak order, nanti diisi orang lain. Harusnya stoknya pas, cukup untuk kebutuhan dia. Nah, fungsinya itu. Kenapa cek stok? Ya. Berikutnya role play. Ini siapa yang role play? Bisa role play? Pak Erik biasanya siapa yang jago role play? Hah? Pak Erik? Masa Pak Erik? Saya tahu. Lihat dulu ya, siapa ya? Pak Erik berarti ya. Dia pintar nih keluar dulu nih. Siapa yang mau role play? Ini siapa? Jadi pemilik toko. Ini pemilik toko. Apa main? Ini pemilik toko. Lawannya? Lawannya selamat. Selamat juga boleh Pak. Selamat Pak. Selamat. Biar tahu Pak. Orderan dulu Pak. Bohong, ini dulu. Iya, Sedikit dulu aja. Jadi bikin suku ya Om. Atau Hidayat Hebat. yang pemilik toko. Pemilik Selamat jadi selesai nih porta. Masuk kita kan, Mas. Tangan kamu masuk. Jangan. Siapa tokonya? Bikin apa Riki Pak? Riki. Riki, Ki. Kita ngajar dia dulu Pak. Riki, bawa kursi sama Ki. Duduk sini Ki. Riki pemilik toko yang lagi nyantai. Mutiara. Mutiara. Sini. Tengah. Ya. Selamat jadi pemilik toko, lakukan 9 step tadi. Oh, saya. Kamu jadi salesman, selamat jadi pemilik toko. Riki. Siap. Kamera, roll action. Assalamualaikum. Dari mana? Ya. Oh. Silakan masuk. Boleh. Mau sambil duduk, monggo. Lakukan 9 step ya. Nih saya ngasih bocorannya. Man, coba di back man. Back man. Alhamdulillah sehat. Selamat. Back. Si muter ya. Ayo, pembukaan dulu pembukaan belum? Bukan udah Pak. Udah. Ya, sekarang udah pembukaan nih, kedua apa? Cek stok. Minum Pak. Boleh tuh. Monggo. Kebetulan data-data ini sudah ada, jadi sebelum ngecek di gudang mungkin bawahnya bisa lihat data-data. Oh enggak, suruh ngecek aja. Oh gitu, oke Pak. Jadi pasti sama tim dari toko. Ayo cek stok. Belum back ya? Back lagi. Ya. Oke, pura-pura cek stok. Ya. Oke, silakan. Yang mana yang mau dicek? Yang mana mau dicek? Apa kamu cek apa? Oke, boleh langsung dengan saya. Depan. Oke, siap. Udah. Setelah cek stok apa? Lakukan yang ketiga.
Yang ketiga apa? Di mana Mas? Semua ya. Lafiya. Ada beberapa konten yang kosong, Pak. Penagihan. Saya- Penagihan. Oh iya, mungkin nanti bisa dilihat. Pak, ini ada tanyanya sesuai sudah Pak. Ini belum ada telepon dari Pak Kemarin. Ini masih kurang satu minggu lagi. Mungkin bisa dibantu untuk masalah. Bisa masalah. Wes. Enak banget tokonya ini kayaknya bukan toko mutiara nih. Kok nggak gitu saya kemarin yang saya alami. Perannya begini nih, Pak. Ini Pak, kajiannya sih ya. Tokonya pernah jadi sales. Enak banget tokonya, baik banget. Kira-kira apa Pak? Semuanya nanti kita penagihannya Mas. Langsung datang, ingin salesman Komporta datang. Ngompor-ngomporin. Mulia, Pak. Oh, lanjut, setelah nagih oke, lanjut ke model. Pak, ini karena tagihan sudah beres, tapi tanggal kira-kira tanggal berapa Pak? Ya diusahakan secepatnya Mas. Mungkin nanti sore bisa. Boleh. Tolong dibantu ya Pak. Boleh. Karena ada beberapa spot yang kosong Pak. Nanti saya lihat kemarinnya yang apa itu yang kosong 4 Pak. Perasaan ini kosong Pak. Kira-kira ada satu yang apa itu sama nggak Pak? Saya punya. Mungkin saya pinjam dulu ya, dipinjamin biar bisa. Boleh, silakan. Oke, Pak. Boleh. Yang Boleh, kita saya lihat Pak. sendiri, Mas Ahmad. Ya, ada Kayaknya beberapa. Pak, pas saya jual ya. Ada ini. Oh, sampai cek-cek cerita nih ya. Oke. Mungkin yang ini ya tunggu dua Mas. Ada Pak dulu. Berapa Pak? Dua Pak dulu Mas. Langsung saya silakan ke akun saya Pak. Oke. Tadi masuknya mana tadi? Yang menurut berapa? Kalau untuk penangkal produk Pak. Yang mana? Yang 5 apa yang 4? Yang 5. Nomor 5. Dari Mas Lufi. Oke, sekarang lanjut barang yang baru. Iya Pak. Ini Hidayat. Kejadian. Gimana? Ini Pak ada kemarin ada konten apa yang kita pembukaan. Itu ada produk baru Pak. Programnya juga ada Pak. Jadi harganya lebih murah sih daripada kompetitor. Tapi bisa masuk ke Harga murahnya dari segi kualitasnya gimana? kalian perlu jangan khawatir lah Pak. Tetap daripada Apa Pak coba aja dua Pak. kayak gini sih Pak. Ya ini mungkin Kemudian makin ada Mas. ada Pak. Jadi kalau untuk pembelian 1 sampai 5 itu hanya sekian. Kalau pembelian 1 sampai dengan 10 sekian. Jadi up 25 itu harganya lebih murah lagi Pak. Oke. Mungkin untuk disamakan nanti Boleh. bisa dikasih semua Pak. Oke. Kira-kira sampai ngambilan Ya ini jadi kamar. Coba dua dulu. Aku dua dulu Pak. Bentar Pak. Bisa nanti. Oke, iya. Pokoknya dia. Emang gitu saya mau importer ya? Ya harus seperti itu Pak. Oh gitu ya, mantap. Jadi kan jadi Bapak masih dapat. Nanti kalau sudah laku Pak, jangan lupa hubungi saya Pak. Bapak saya belum kunjungin ke Bapak. Tapi Wah, ini persisten banget nih salesman-nya. Mantap. Menjiwai. Ngejar banget. baik Pak, saya ulangi lagi Pak. Tadi loh ya, apa pesan sama Pak ya. Oh, dikonfirmasi di sana. Oke. Itu tadinya Bapak, saya sekarang biasanya Bapak. Jadi di depannya saya balas semuanya Pak. Jadi nanti saya ikut juga. Nanti saya bukan jam ya Pak. Saya sudah siap Pak untuk apa itu tujuan saya hari ini. Nanti insya Allah minggu depan saya jual lagi. Terima kasih Pak sudah dibantu ya Pak. Tadi dulu. Ini. Udah bener belum, Pak Erik? Ada kurangnya sih, Pak. Kurang di mana? Dari di penawaran produk sama di promosinya, Pak. Jelas lagi lebih detail. Kurang detail. Mas Mo ada masukan? Udah oke sih, Pak. Oke. Gimana teman-teman sales? Closingnya, Penampilan cukup memalukan kan? Mengagumkan. Maksa, Pak. Cukup maksa ya, bagus ya. kalau bisa, Pak, penambahan di closingnya, Pak.
Jadi dikasih opsi toko, kalau dia kan ngambil 2, ngambil 5, Bisa aja. 2 atau 5. Ah. Kasih pilihan, jangan dikasih pilihan kosong. Ya, satunya lagi ketika salesman, ketika toko udah ngomongin kuantiti, coba upselling kuantitinya. Loh Pak, padahal kalau 5 harganya beda loh Pak. Tadi kan harganya, jadi jangan langsung terima mentah-mentah. Kalau dia ngomong 2, ya tadi jadi 2, misalkan jadi 4, dapat 3 lumayan. Jadi kan ada tambahan dari sebelumnya kan Pak gitu. Betul, ya. Tapi overall Cukup Pak. 0 sampai 10 berapa? 9,5 kan. Wah, baik banget. Pak Erik? 9 Pak. 9. Pak Hidayat nggak fokus. Iin atau lihat gimana? Cukup lah. Cukup, Ya. cukup memalukan tadi. Oke, kita dulu. Ke sini. Jadi closing kamu masih dulu. Closingnya adalah tanpa kalian sadari, usahakan 9 ini nempel. Kan kalau datang ngecek stok kan itu mah udah hafal harusnya. Ya. Nah ini udah hafal. Pas nomor 4 sampai nomor 7 usahakan urutannya jangan ditukar. Nomor 4 harus model yang tadi kalian stoknya dicek. Karena kemungkinan nomor 4 goal itu sangat besar. Kenapa? Karena yang diorder adalah barang yang dia suka beli. Karena yang dia akan order adalah barang yang barangnya udah mau kurang. Jadi kalau nomor 4 goal, EC pertama dapat. PR-nya, udah dapat nih, tinggal nomor 5, 6, 7 tadi. Oke, good. Ada hadiah dari Mas Mo dan saya. Uang jajan. Foto dulu. Maju lagi. Satu dolar. Dapat jajan. Terus siapa nggak mau masuk dia? Waduh. Tenang Pak, itu berbagi juga. Jangan, udah mau. Bukan ya, udah. Oke, makasih. Ini masih ada waktu berapa jam? 1,5 jam lagi? 20 menit. Berarti slide yang satu lagi aja ya. Ini udah habis nih. Belum ini, coba. Tadi mana tadi ini? Iya mana kok? Terus List masih gede. Terus, up. Baik. Nah, ini pertama pengecekan kayak gini ya. Itu bagian gimana? Enggak, ini sekarang. Itu kan cuma ilustrasi, cek stok. Boleh tanya Pak? Tahan dulu, biasa saya dulu. Oh boleh. Ini dia cek tuh, jadi lagi tuh. Dia ngobrol tadi sama kayak kamu tadi. Tadi kita play, kasih lagi ya. Ini salesman asli nih, di toko asli, di baju asli nih. Karena dia cabang pertama dia jadi modelnya. Ini lambat ya di sini ya. Iya. Delay setengah menit ya. Ini 30 detik. pas model. Model sama kan tadi kamu tunjukin pakai tab. Ya. Tunjukin. Ini akan berbeda kan dengan cara kalian kemarin ditulis atau tak nanti tak WA ya. Ya nggak apa-apa mesti di WA pun tapi tetap masukin dalam tablet. Toko pun ini real, ini nggak acting loh. Jadi dia yang moto supervisor Banyumas, Kenvin. Jadi dia lagi di toko, dia agak jauhan, terus dia foto Kenvin. Ketika Kenvin, lihat ini apa aura si toko. Ini aja, lihat salesnya keluar. Ini aja. Kenapa? Dia ketarik perhatiannya ke sini. Jadi ini ada magicnya, ya, karena tidak terbiasa, tidak biasanya malah menjadi luar biasa. Ada perusahaan furniture kayak kita, namanya aktif ya, dia udah pakai tablet, tapi kata orang aktif, bagusan ini, kan ada BM aktif ya di kita di Semarang, bagusan ini Pak. Nggak tahu dia ngomong itu kan depan saya mungkin ya. Bagusnya itu di mana? Nanti akan jelasin sama Pak Angel. Wah, Pak ini lebih dapat loh Pak. Aduh, keren banget ini Pak. Wah, ini depan saya dong ini. Tapi pasti cek bener. Saya bawa ini ke salesman Palembang karena dia juga dulu supervisor di aktif di Palembang. Saya tunjukin videonya nih. Ini lengkap banget Pak. Beda ya? Oh, Adil. Alternatif tuh Pak. Oh, Adil. Sama. Beda nggak? Beda. Bagusan ini? Apakah depan saya? Belum tahu kan? Oh iya, nanti cek ya. Tapi posisinya ya kalau emang sudah ada yang pertama nggak apa-apa. Tapi kita pengennya ini lebih berguna. Ini lebih berguna.
Tuh, dia depan buka tablet, si orangnya buka handphone, mungkin sama-sama baru datang gitu. Ya. Ini fotonya nggak editan, nggak kayak kita tadi foto gitu ini foto nggak, karena candid secara spontan aja di fotonya. Nah kalau ini baru foto editan, ini kantor kita lantai 2 ya. Nah gitu ya. Ini tadi evaluasinya, tiap sore kalian meeting. Nah nanti Pak Erik ketika assessment meeting presentasi foto Pak, kasih ke grup, suruh bisa terus kirim ke istrinya, doain ya Papa mau presentasi ke atasan. Siapa Pak Cahyo? Seneng banget, kirimin ke istri, itu Papa presentasi. Terus satu sih, maaf slow respon, sudah evaluasi. Apa emang begitu? Itu biasa yang begitu itu para manajer. Sekarang para salesman yang begitu. Ya, para manajer itu statusnya pas meeting, slow rest meeting all day. Ngeri ya. Pada sisanya mah karaokean. Kok kayak pengalaman diri. Ini posisinya, ya akan ada evaluasi. Terakhir, tadi yang mau nanya apa? Nanya apa? Apa ya? Oh, nanya Pak. Untuk yang digital itu ketika kan stok Satu lagi dari saya. Lanjut saja. Ketika Tuhan bicara. ketika stok kan sudah ready ya Pak ya? Hah? Stok kan sudah ready ya di tabel. Oke. Nah, ketika salah satu dari 5 orang kita yang ngambil masukkan order, apa itu nanti stoknya berkurang otomatis apa enggak? Real time apa enggak? Bulan. Stop. Langsung otomatis. Langsung motor. Iya, langsung motor. Soalnya kan selama ini kan kita kan untuk apa ya? Untuk pengorderan. Ya. Jadi kita kan katakanlah Mas Diki masukkan. Sama-sama kita masukkan dengan IP yang sama. Tapi kita kan juga nggak tahu kan Pak. Iya. Akhirnya keduluan dari Balik berarti jawab ya. Siap. dari Mas Diki gitu loh Pak. Sama-sama nginput tapi barangnya udah duluan. Jadi kan kita kan sebenarnya kan kita nggak bisa update sama stok. Gitu loh Pak. Pas barang-barang yang terbatas lah Pak, maksudnya teman-teman itu di atas kok tinggal 10 di Mas Jarod masukin 5 barang asli udah masukin dulu 8 atau 10 kan gitu. Jadi gitu Pak. Oke. Berarti langsung update berarti gitu ya. Update. Jadi Langsung murah. betul di aplikasi itu ketika dipesan untuk sales A, sales B itu akan mengurangi. Jadi misalkan sisanya kunci langsung, misalkan barangnya cuma 5, diambil 2, sisa 3 kita bisa update itu juga. Oh, Gitu. Ya, jadi nanti sales lain akan ketahuan juga, oh sisanya 3 gitu. Gitu. Nanti kalau habis ya 0, sisanya udah diambil sales lain gitu. Tadi itu dari tablet sendiri fiturnya selain stok terus Katalog. Tagihan, NO, terus orderan itu terus katalog produk. Nah, nanti detailnya nanti ya. Sesinya nanti, Sesinya nanti. ini Mas. Ada sesi untuk Biar ada gambaran, enggak ngawang-ngawang. Soalnya per masing-masing aplikasinya beda loh. Ono sing hijau, ono sing abang, ono sing kuning, Maxim, Gojek, Kalau saya sendiri kan mantannya aktif jadi tahu Pak. Wis, oke, mantap. Cuman Udah pakai dulu aktif. ya cuma minusnya kalau di aktif tuh nggak ada stok, nggak ada. Oh, Kalau jadi nggak ada. Cuma untuk adanya aja Pak. tagihan, NO, Orderan. Orderan doang ya? orderan, nggak ada itu. Berarti ini dilengkapi ini dong. Ya, cuma kalau di atas kan nggak ada stoknya. Ah. Kalau di sini kan ada. Ada, stoknya ada. Berarti